Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami di sini dari kelompok 4 akan melakukan presentasi dengan judul mengevaluasi kinerja sistem web tracking menggunakan framework COVID 5 di PT Indomaret Prisma Tama. Dengan anggota saya sendiri Hendy Herianto, Fitriana Pajriani, dan Ronaldo George. Yang pertama, pendahuluan. PT Indomaret Prisma Tama merupakan perusahaan retail yang menggunakan sistem web tracking untuk meningkatkan kinerja bisnis mereka, juga menghadapi kendala yang dapat menghambat kinerja bisnis. Kendala tersebut dapat berupa kurang akuratnya data yang dihasilkan, serta kurangnya keamanan sistem yang ada, maka akan diinputkan ke dalam web tracking ini. Dengan masalah tersebut, COVID-5 dapat dijadikan sebagai acuan untuk mengevaluasi kinerja sistem web tracking di PT Indomaret Prisma Tama ini. Dengan COVID-5, perusahaan dapat mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan dalam menggunakan sistem web tracking ini. Kemudian mengevaluasi tingkat keamanannya juga, perusahaan dapat dengan mudah untuk mengetahui tingkat keamanannya dari sistem ini. Selanjutnya, serta membuat rekomendasi untuk perbaikan dan pengembangan sistem yang lebih baik di masa yang akan datang. Dan juga dengan hal ini dapat membantu perusahaan untuk meningkatkan kinerja bisnis mereka. Yang selanjutnya, tinjauan teori. Yang pertama, audit merupakan proses pengumpulan dan pengevaluasian bukti-bukti tentang informasi ekonomi untuk menentukan tingkat kesesuaian informasi ekonomi tersebut dengan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan dan melaporkan hasil pemeriksaan tersebut. Sedangkan audit sistem informasi merupakan evaluasi yang memberikan dan bersifat independen atas kebijakan prosedur standar, pengukuran, dan praktik untuk menjaga atau mencegah informasi yang bersifat elektronik dari kehilangan, kerusakan, penelusuran yang tidak disengaja, dan sebagainya. Yang selanjutnya, web tracking adalah suatu sistem informasi yang berbasis web untuk mendata dan melacak status peralatan inventaris di PT Indomaret Prisma Tama. Yang selanjutnya, COBIT merupakan kerangka kerja yang membantu auditor, manajemen, dan pengguna dalam menerapkan IT governance. Itu berisi dokumentasi dan panduan untuk menjembatani kesenjangan antara risiko bisnis, kebutuhan kontrol, dan permasalahan teknis. Yang selanjutnya, DSS atau Delivery Service and Support merupakan salah satu domain di framework COVID-5. Domain ini merupakan perluasan dari domain Delivery and Support atau DS. Domain DSS fokus pada layanan TI dan dukungan teknisnya, termasuk keamanan sistem, kesinambungan layanan, pelatihan, dan pengelolaan data yang sedang berlangsung. Yang selanjutnya, skala Likert. Untuk menerjemahkan hasil perhitungan skala Likert, digunakan analisis interval dengan melakukan pembobotan atau scoring. Yang selanjutnya, bagian metode penelitian akan dijelaskan oleh Ronaldo. Oke, metode penelitian. Pertama, identifikasi masalah. Pada tahap ini dilakukan observasi secara langsung terkait penggunaan sistem untuk menggali permasalahan yang terjadi baik secara umum maupun spesifik. Observasi dilakukan di lingkungan PT Indomaret Prisma Tama, khususnya pada divisi yang memegang kendali sebagai pengguna sistem yang akan dilakukan audit. Selanjutnya, penyusunan kuesioner. Pada tahap ini dilakukan penyusunan pertanyaan yang akan ditunjukkan kepada responden terkait penggunaan sistem. Pertanyaan yang disusun mengacu pada panduan COVID-5 yang mengambil proses pada domain yang akan dilakukan audit. Selanjutnya, penentuan responden. Pada tahap ini dilakukan penentuan responden dalam pengumpulan data. Responden berupa pengguna sistem dan lingkungan yang berkaitan langsung dengan penggunaan sistem yang akan diaudit di lingkup PT Indomaret Prisma Tama. Selanjutnya, pengumpulan data. Tahap ini dilakukan pengumpulan data dengan menyebarkan kuesioner pada responden yang terkait serta melakukan wawancara dan observasi secara langsung seputar penggunaan sistem. Selanjutnya,
analisa dan perhitungan. Pada tahap ini dilakukan proses audit berupa analisa data yang telah dikumpulkan dan dilakukan perhitungan terkait kinerja sistem yang akan diaudit dengan mengacu pada framework COVID-5. Hasil dan pembahasan. Di sini kita menggunakan domain DSS dengan 3 subdomain yang kita pakai, yaitu DSS 2, 5, dan 6. DSS 2 itu untuk membantu pengguna dalam mengumpulkan, menganalisis, dan memproses informasi yang relevan untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik. DSS 5 digunakan untuk tujuan pemodelan dan simulasi, sedangkan DSS 06 digunakan untuk tujuan mengelola kontrol proses bisnis. Di sini kita telah mengajukan pertanyaan kepada responden sejumlah 7 pertanyaan untuk DSS 2, 7 pertanyaan untuk DSS 5, dan 6 pertanyaan untuk DSS 6. Jumlah keseluruhan responden pada penelitian ini sebesar 14 orang yang merupakan pihak-pihak yang terlibat dalam penggunaan web tracking pada PT Indomarko Prismatama. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Fitri. Nah, baik, ini ada perhitungannya. Di sini kita punya 3 domain kan, domain DSS 2, DSS 5, sama DSS 6. Pertama, kita harus cari dulu nih rata-rata dari jawaban dari hasil kuesioner tadi. Misal untuk pertanyaan pertama itu kita dapat rata-ratanya di 3,21, itu kita masukin ke dalam current maturity. Nah, kalau kita udah dapat semua current maturity-nya dari masing-masing pertanyaan, itu kita masukin ke dalam maturity index. Caranya itu dibikin rata-rata lagi dari current maturity. Misal dari DSS 2 pertanyaan 1-7 itu rata-ratanya ada di 3,20. Seperti itu. Kemudian kita lanjutkan sampai ke DSS 6. Kita rata-ratain tuh semuanya. Nah, ini kalau udah didapat di sini untuk maturity index DSS 2 itu di 3,20, di DSS 5 3,58, dan di DSS 6 3,43. Nah, ini sebelah kanan itu ada belum. Nah, di sebelah kanannya ini ada maturity levelnya, grafiknya. Di sini kita bisa lihat yang paling tinggi ini ada di DSS 5. Jadi bisa kita simpulkan kalau DSS 5 ini udah cukup matang nih dibandingkan yang lain. Nah, terus di sini juga kita bisa lihat nih, untuk rata-rata terendahnya di DSS 2 itu ada di angka 2,93 di pertanyaan nomor 4. Di sini pertanyaannya itu belum ada pihak khusus yang memonitoring bagaimana tindakan terhadap insiden yang ada karena kurangnya SDM. Jadi di sini kita juga bisa evaluasi nih. Kan tadi kurang pihak khusus nih yang buat monitoring sistemnya. Jadi di sini kita perlu ada pihak khusus yang menangani insiden sama monitoring sistemnya. Kayak gitu. Terus di DSS 5 kita juga bisa lihat untuk nilai terendahnya itu ada di pertanyaan ketiga di 3,29. Nah, di sini pertanyaannya itu staf IT-nya itu udah bisa memastikan bahwa informasi diproses, disimpan, dan ditransmisikan oleh perangkat endpoint terlindungnya apa belum nih. Nah, jadi dari sini kita bisa evaluasi kalau kita juga harus memastikan lagi nih, make sure lagi sistemnya udah aman apa belum, terus perangkat-perangkat endpoint-nya itu udah terlindungi apa belum, seperti itu. Terus juga di DSS 6 ini yang paling rendah itu adanya di pertanyaan nomor 1 di 2,93. Di sini pertanyaannya itu kan manajemen itu tidak menyadari perlunya perencanaan strategis TI untuk mendukung tujuan bisnis. Jadi di sini kita tuh harus memaksimalkan lagi nih perencanaan strategis untuk sistem TI-nya biar bisa mendukung ketujuan bisnisnya, seperti itu. Lanjut. Nah, di sini ada perhitungan untuk gap-nya atau kesenjangannya. Cara ngitungnya gimana sih? Cara ngitungnya itu target levelnya atau harapan maturity yang kita harapkan itu kita ambil di angka 4 dari skala 5 ya. Nah, ini tuh dikurangin sama maturity level dari masing-masing DSS-nya tadi yang udah kita rata-ratain. Di sini kita dapat angka di DSS 2-nya itu dengan kesenjangan 0,80, di DSS 5 0,42, dan di DSS 6-nya 0,57. Nah, di sebelah kanan ini ada grafiknya. Di sini kita bisa lihat nih,
Yang paling dekat itu ada di DSS 5. Nah, yang paling jauhnya itu ada di DSS 2. Lanjut. Nah, dari penelitian yang udah kita lakukan tadi, kesimpulannya, dari total keseluruhan rata-rata dari maturity level dan gap yang terbentuk, sistem ini memiliki tingkat kematangan sejumlah 3,40 atau bisa kita notasikan sebagai P yang merupakan partially achieved. Jadi di sini sebenarnya udah hampir menuju sesuai ya sama maturity harapan kita yang tadi 4, di sini 3,40. Nah, peningkatan selanjutnya ini yang perlu dilakukan itu untuk sistem ini berupa perlu adanya pihak khusus untuk monitoring insiden, terus juga memastikan keamanan sistem, serta perencanaan strategis pada TI-nya. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf atas segala kurangannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.